Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Ihsan Fatoni dengan NIM 2306 127107. Dan saya Muhammad Ikhwanul Fahmi dengan NIM 2306113955. Kami dari Fakultas Pertanian Universitas Riau angkatan 2023. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik, pasar persaingan sempurna, dan oligopoli. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai harga dan output di pasar persaingan sempurna, monopolistik, dan oligopoli. Nah, kawan-kawan pasti bertanya, apa sih pasar persaingan sempurna dan monopolistik dan oligopoli itu? Untuk itu, berikut penjelasannya. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu pasar persaingan sempurna. Sebelum mengenal apa itu pasar persaingan sempurna, kita harus tahu dulu apa itu pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli, yang dimana penjualan dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjualan, pembeli, dan harga barang. Selain itu, di pasar juga bisa melakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan bisa disepakati dengan baik dari pihak penjualan maupun pihak pembeli. Pasar juga menyediakan berbagai usaha. Selain barang, pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Maka dari itu, pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjualan dan pembeli, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di dalam pasar. Dan pasar persaingan sempurna dapat juga diartikan sebagai struktur pasar yang dianggap paling ideal karena struktur pasar ini menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang paling optimal atau efisien. Namun, dalam prakteknya tidak mudah untuk menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada persaingan sempurna atau yang murni. Maka dari itu, kita harus tahu ciri-ciri struktur pasar persaingan sempurna. Nah, masuk penjelasan yang kedua, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak pembeli atau perusahaan di dalam pasar. Ini disebabkan karena jumlah perusahaan yang sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi di dalam industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. Yang kedua, penjualan dan pembeli tidak mampu menentukan harga karena demikian banyaknya perusahaan atau penjualan dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Penjualan atau perusahaan dapat dengan mudah masuk keluar ke dalam pasar. Nah, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna, produsen dengan mudah melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika penjualan atau perusahaan mengalami kerugian, maka ia dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Keempat, setiap produsen atau perusahaan atau penjualan menghasilkan atau menjualan barang yang sama atau bisa disebut dengan homogen, yang dimana barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Pembeli tidak dapat membedakan yang mana menghasilkan produsen yang A dan yang B. Karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberi pengaruh terhadap penjualan produk. Kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar.
pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dengan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Nah, itulah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian penjelasan yang selanjutnya itu adalah kurva pasar persaingan sempurna, yang dimana permintaan itu sama dengan marginal revenue sama dengan operating revenue. Agar lebih paham, kita masuk ke penjelasan kurva pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu, produsen tidak bisa mempengaruhi harga atau fixed taker. Yang kedua, kurva permintaan yang dihadapi suatu penjualan berbentuk horizontal, yang dimana artinya berapapun banyaknya jumlah barang yang dijual oleh si produsen, maka harganya tetap berpengaruh. Nah, tadilah penjelasan kurva horizontal. Selanjutnya, keputusan yang dapat diambil produsen untuk mencapai keuntungan atau laba maksimum adalah berapa jumlah yang harus dijual, karena harga jualan ditentukan oleh pasar. Jadi, keuntungan ditentukan oleh banyaknya barang yang dijual oleh si produsen. Nah, itu dia karena tadinya mekanisme pasar. Jadi, semakin banyaknya barang yang dijual oleh si produsen, maka ketercapaian dia untuk memperoleh keuntungan juga semakin besar. Atau sebaliknya, semakin sedikit yang dijual, maka peluang dia untuk mengalami kerugian semakin besar juga. Nah, itu tadilah penjelasan kurva pasar persaingan sempurna. Agar lebih paham lagi, kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya tentang contoh kurva pasar persaingan sempurna dalam kondisi normal atau laba normal. Nah, ini dia contoh sebuah kurva pasar persaingan sempurna yang memperoleh laba normal. Jadi, ketika produsen memperoleh laba normal, maka kurva AC yang akan bersinggungan dengan kurva permintaan. Kemudian kurva AC dan M saling berpotongan dan bertemu di persinggungan kurva permintaan. Jadi, kalau dalam jangka panjang, produsen dalam pasar persaingan sempurna itu akan memperoleh namanya laba normal. Nah, ini yang dikatakan dengan laba normal. Sesuai dengan penjelasan, dalam pasar persaingan sempurna, kurva MR berhimpitan dengan kurva AC dan kurva permintaan. Jadi, dalam jangka panjang, dia akan memperoleh laba normal. Tetapi, dalam jangka pendek, perusahaan tersebut bisa memperoleh laba atau memperoleh rugi. Misalkan, kalau dalam jangka pendek dia menjual lebih banyak, maka dia akan memperoleh laba, menjual barang yang lebih banyak. Tapi, kalau dia barangnya yang dijual sedikit, maka dia akan memperoleh kerugian. Jadi, kalau dia rugi nanti, NC dan HC ini di bawah laba. Jika kurva permintaan nanti kurva dalam pasar persaingan sempurnanya atau penjualan dalam pasar persaingan sempurna memperoleh laba, maka nanti kurva MC dan AC ini di bawah kurva permintaan. Tetapi apabila kurva MC dan AC di atas kurva permintaan ini, maka produsen dalam pasar persaingan sempurna mengalami kerugian. Nah, kemudian selanjutnya di dalam jangka panjang produsen memperoleh laba normal. Nah, ini dia laba normalnya yang di perusahaan yang memperoleh laba normal. Saya ulangi, apabila tadi kurva perpotongan kurva MC dan AC ini berada di bawah kurva permintaannya, kurva demand-nya, maka produsen dalam pasar persaingan sempurna memperoleh namanya laba. Tetapi apabila kurva MC dan AC ini berpotongan di atas kurva laba permintaan, maka di sini produsen dalam pasar persaingan sempurna memperoleh kerugian. Nah, itu dia penjelasannya. Gampang kan? Nah, masuk ke dalam penjelasan kebaikan dan kelemahan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kebaikan. Pasar bebas dari campur tangan siapapun, sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Jadi, jika mekanisme pasar yang berbicara, berarti pasar tersebut bebas dari campur tangan atau intervensi siapapun. Jadi kesepakatan antara penjualan dan pembeli. Yang kedua, harga ditentukan atas kegiatan tawar-menawar. Terus ada yang ketiga,
tidak memerlukan iklan atau advertisasi. Perusahaan bisa menjual berapapun jumlah yang diproduksi tanpa menyebabkan penurunan harga. Makanya tadi kurvanya berbentuk horizontal. Berapapun mereka jual harga, ini akan berpengaruh. Nah, itu tadilah kebaikan atau kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Sedangkan kelemahan dari pasar persaingan sempurna yang pertama itu barang yang dijual bersifat homogen. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan dengan produk lainnya. Yang kedua, akibat barang yang homogen, inovasi menjadi terhambat. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh laba normal sehingga tidak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, itu tadilah kelemahan dan kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pasar monopolistik. Nah, selanjutnya penjelasan dari definisi pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah bentuk pasar di mana terdapat banyaknya produsen yang membuat barang serupa tetapi berbeda dalam banyak hal. Dalam pasar monopolistik, penjualan tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki ciri khas tersendiri yang berbedanya dengan produk lainnya. Contohnya yaitu sampo, pasta gigi, kosmetik, dan lain-lain. Walaupun sampo memiliki fungsi yang sama, yaitu membersihkan rambut, namun setiap produk dari produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya rasa yang berbeda, warna yang berbeda, kemasan, dan lain-lain. Dalam pasar monopolistik dan kompetitif, harga bukanlah faktor peningkat penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan untuk menciptakan citra yang baik di benak masyarakat, sehingga mereka mau membeli produk tersebut, walaupun dengan harga yang mahal, terdapat besar terhadap penjualan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar monopoli harus aktif memasarkan produk dengan tetap menjaga citra perusahaannya. Nah, itu tadilah definisi pasar monopolistik. Selanjutnya, kita akan membahas asumsi pasar monopolistik. Nah, dalam pasar monopolistik memiliki dua asumsi. Yang pertama, setiap perusahaan dalam menentukan keputusannya tidak tergantung pada perusahaan lainnya. Karena itu setiap perusahaan menganggap bahwa harga-harga pesaing iklan dari pesaing tidak berbeda dengan tindakannya sendiri. Oleh karena itu, perubahan harga oleh suatu perusahaan dianggap tidak akan mempengaruhi perusahaan lain untuk bereaksi mengubah harga-harga mereka. Yang kedua, jumlah perusahaan dalam suatu industri sangat banyak dan semuanya memproduksi produk dasar yang sama. Namun demikian, asumsi bahwa produk adalah homogen sempurna dihilangkan. Setiap perusahaan dianggap mampu untuk membedakan produknya paling tidak dalam beberapa tingkat atau derajat dari produk-produk perusahaan saingannya. Dalam persaingan monopolistik, sejalan dengan waktu, persaingan jangka panjang akan banyak perusahaan yang akan memasuki pasar. Jika semakin banyak perusahaan yang memasuki industri tersebut dan menawarkan barang pengganti yang sangat dekat atau tidak sempurna, maka pangsa pasar dari perusahaan yang pertama akan menurun. Selanjutnya, ciri-ciri pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu yang pertama, terdapat banyaknya produsen atau penjualan.
Meskipun demikian, pasar ini tidak memiliki produsen atau penjualan sebanyak pasar persaingan sempurna, dan tidak ada satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Pasar ini menawarkan produk yang cenderung yang sama, namun memiliki perbedaan khusus dengan produk lainnya, misalnya dari cara pengemasan, pelayanan yang diberikan, dan cara pembayaran. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Perbedaan dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga berbentuk berdasarkan mekanisme pasar, maka pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pasar oligopoli dan monopoli. Yang keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis. Saat produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya cukup tinggi. Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen dapat meningkatkan pasar. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Pada pasar ini, harga bukan merupakan pendongkrak jumlah konsumsi, melainkan kemampuan perusahaan menciptakan citra baik di mata konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Karenanya iklan dan promosi memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke kurva equilibrium jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistik. Dapat kita lihat ada dua kurva yang dimana sesuai dengan penjelasannya pada gambar sebelah kiri, penjualan memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kualitas sebanyak Q1, atau pada titik ini maksimalisasi profit terpenuhi, yakni ketika MC berpotongan dengan MR. Yang kedua, besaran profit yang didapatkan adalah area segi 4 atau P1ABC. Sedangkan sementara pada gambar yang sebelah kanan, kurva AC berada di atas kurva permintaan, yaitu D, sehingga harga, yaitu P, lebih rendah dari Avenir Total Cost atau AC. Dengan demikian, penjualan mengalami kerugian. Yang kedua, adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Yang terakhir, besarnya kerugian minimal terlihat pada area segi 4 P2 JKL. Nah, itulah kurva equilibrium jangka pendek dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, selanjutnya penjelasan kurva jangka panjang di dalam pasar persaingan monopolistik. Dalam kurva panjang di pasar persaingan monopolistik, kita akan menggunakan dua skenario. Skenario pertama yaitu penjualan memperoleh profit. Apabila skenario pertama terjadi, maka dalam jangka panjang akan menarik minat penjualan baru untuk masuk ke pasar. Yang kedua, masuknya penjualan baru akan menggeser kurva permintaan dan kurva Meginarium ke kiri, sekaligus mengurangi profit penjualan lama. Yang skenario kedua, ketika penjualan mengalami kerugian. Jika skenario kedua terjadi, yakni saat penjualan mengalami kerugian, maka dalam jangka panjang akan memperoleh keputusan penjualan yang ada untuk tetap bertahan atau keluar dari pasar. Ketika jumlah penjualan berkurang, pembeli memiliki lebih sedikit pemilihan. Ini akan mengakibatkan pergeseran kurva D dan kurva MR ke kanan, yang pada gilirannya akan meningkatkan profit bagi penjualan yang bertahan di pasar. Atau dengan kata lain, penjualan yang bertahan di pasar akan mengalami penurunan kerugian. Nah, itu tadilah penjelasan skenario 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan suatu gambar pada kurva jangka panjang di pasar persaingan monopolistik. Dalam penjelasannya, yang pertama, yaitu
Dari proses pergeseran yang masih berlangsung di masing-masing skenario di atas, pada akhirnya akan mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana kurva D bersinggungan dengan kurva AC di satu titik yang E. Yang kedua, pada titik E tersebut terpenuhi kondisi zero economic profits, yakni ketika P sama dengan AC. Dalam hal ini ketika harga sebesar PE dan kuantitas sebesar QE. Nah, itu tadilah penjelasan dari gambar kurva jangka panjang di pasar persaingan monopolitik. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam pasar persaingan monopolitik. Nah, selanjutnya dalam pasar persaingan monopolistik memiliki dua kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Terdapat inovasi produk yang dapat memudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai dengan selera. Yang kedua, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan. Nah, itulah kelebihan dari pasar persaingan monopolitik. Sedangkan kelemahan dari pasar persaingan monopolitik yaitu biaya promosi mahal. Yang kedua, terjadi pemborosan sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir, konsumen membayar harga barang yang lebih tinggi dari MC-nya. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan monopolitik. Selanjutnya kita akan membahas pengaturan pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya, pengaturan pasar persaingan monopolistik. Sebenarnya, pasar persaingan monopolistik tidak memerlukan pengaturan karena yang pertama, daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang relatif kecil. Yang kedua, permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produktif relatif kecil. Dan yang terakhir, ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik diimbangi dengan kenikmatan konsumen karena beragamnya produk, peningkatan kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Nah, itulah penjelasan dari pengaturan persaingan monopolistik. Maka dari itu, semoga dapat kita pahami apa yang dimaksud dengan definisi sampai kelebihan kekurangan dari pasar persaingan monopolistik. Oligopoli adalah struktur pasar di mana terdapat beberapa penjual yang menawarkan produk yang serupa, baik homogen atau terdiferensiasi. Jumlah penjual dalam oligopoli terbatas, sehingga masing-masing penjual memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Tindakan setiap penjual dalam oligopoli akan mempengaruhi penjual lainnya. Hal ini terjadi karena saling ketergantungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Jumlah penjual dalam oligopoli umumnya berkisar antara 2 hingga 10 perusahaan. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat berupa homogen atau terdiferensiasi. Setiap perusahaan dalam pasar ini saling bergantung satu sama lain. Keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lain dalam pasar tersebut. Harga produk dalam pasar oligopoli tidak selalu ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga produk. Perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli sering menggunakan strategi dan taktik untuk bersaing satu sama lain. Contohnya perang harga, iklan, dan diferensiasi produknya. Kurva permintaan pasar oligopoli menunjukkan bahwa perubahan harga produk
akan mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh konsumen secara lebih besar dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan pasar oligopoli menunjukkan hubungan antara harga produk dan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Kurva permintaan pasar oligopoli berbeda dengan kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan pasar oligopoli lebih landai dibandingkan dengan kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh konsumen secara lebih besar dalam pasar oligopoli. Semakin banyak jumlah penjual dalam pasar oligopoli, semakin landai kurva permintaan. Semakin terdiferensiasi produk, semakin curam kurva permintaan, dan semakin banyak produk substitusi yang tersedia, semakin landai kurva permintaan. Kurva permintaan pasar oligopoli dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan harga produk akan mempengaruhi jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Oligopoli adalah struktur pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk serupa. Karena kompleksitas dan variasi perilaku antar perusahaan dalam oligopoli, tidak ada teori umum yang mudah untuk menjelaskan semua aspeknya. Perusahaan dalam oligopoli memiliki beragam motivasi dan strategi, sehingga sulit untuk membuat model yang dapat memprediksi perilaku semua perusahaan secara akurat. Faktor-faktor seperti diferensiasi produk, struktur biaya, dan ekspektasi masa depan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan secara berbeda. Keputusan yang diambil oleh satu perusahaan dalam oligopoli dapat mempengaruhi perusahaan lain, sehingga sulit untuk menganalisis efek suatu tindakan secara terisolasi. Interaksi strategis antara perusahaan, seperti perang harga atau kolusi, dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang biaya, harga, dan strategi perusahaan dalam oligopoli. Kurangnya data dapat membuat sulit untuk menguji dan memvalidasi model teoretis. Karena kekurangan teori umum, para ekonom telah mengembangkan berbagai model untuk menjelaskan perilaku perusahaan dalam oligopoli. Model Carnot adalah model dalam teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisis perilaku persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dengan menghasilkan output yang optimal. Model Carnot adalah model sederhana yang dapat digunakan untuk menganalisis perilaku perusahaan dalam oligopoli. Model ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam oligopoli akan memilih output yang lebih sedikit dan menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dalam model Carnot, asumsi dasar yang dibuat adalah terdapat dua perusahaan yang menjual produk yang sama dengan biaya produksi nol. Masing-masing perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan lain akan mempertahankan output mereka pada tingkat yang konstan. Titik equilibrium dalam model Carnot terjadi saat setiap perusahaan menjual tepat sepertiga dari jumlah total produk yang akan dijual jika pasar berbentuk pasar persaingan sempurna. Titik ini merupakan titik tengah kurva permintaan yang berbentuk garis lurus dan memiliki kemiringan negatif. Dengan asumsi bahwa perusahaan akan bereaksi terhadap output yang diproduksi oleh perusahaan lain, terdapat serangkaian gerakan yang mengarah ke titik equilibrium, di mana kedua perusahaan menjual produk yang optimal. Model Edgeworth adalah model dalam teori ekonomi yang digunakan untuk menganalisis perilaku persaingan antara dua perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dengan menghasilkan output yang optimal. Dalam model ini, perusahaan akan terus menyesuaikan harga mereka berdasarkan asumsi tentang strategi penetapan harga perusahaan lain. Ini menciptakan serangkaian penyesuaian harga sampai tercapai keseimbangan yang stabil. Pada kondisi equilibrium, tidak ada perusahaan yang memiliki insentif untuk mengubah harganya karena perubahan harga apapun akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah. Sama seperti model Carnot, model Edgeworth biasanya berasumsi hanya ada dua perusahaan dalam satu pasar. Kedua perusahaan diasumsikan menjual produk yang identik. Setiap perusahaan memiliki kapasitas produksi terbatas dan tidak bisa memenuhi seluruh permintaan sendirian. Berbeda dengan model Carnot, di mana perusahaan memilih tingkat output,
Perusahaan dalam model Edgeworth memilih harga jual. Setiap perusahaan menetapkan harga berdasarkan asumsi tentang bagaimana perusahaan lain akan bereaksi terhadap keputusan penetapan harga mereka. Model Edgeworth dapat menghasilkan outcome keseimbangan yang berbeda dibandingkan dengan model Carnot. Dalam beberapa kasus, model Edgeworth dapat memprediksi perang harga di mana kedua perusahaan akhirnya menurunkan harga untuk mendapatkan pangsa pasar. Model Edgeworth, seperti model Carnot, mengasumsikan perusahaan memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar dan struktur biaya perusahaan lain. Ini adalah asumsi yang tidak realistis. Model ini juga tidak memperhitungkan interaksi strategis di luar penetapan harga, seperti kolusi atau diferensiasi produk. Akibat dari asumsi dalam model Edgeworth, terjadi fluktuasi harga yang terus-menerus antara harga monopoli, yaitu harga yang dapat diterapkan jika perusahaan bertindak seperti monopoli, dan harga output maksimum dari setiap perusahaan. Fluktuasi harga, seperti yang dijelaskan dalam model Edgeworth, kadang-kadang dapat diamati dalam pasar oligopolistik di dunia nyata. Dalam model Carnot dan Edgeworth, asumsi dasarnya adalah bahwa setiap perusahaan dalam industri oligopoli beroperasi secara independen, tanpa mempertimbangkan reaksi dari perusahaan lainnya. Ini berarti bahwa setiap perusahaan menetapkan jumlah produksi yang akan dihasilkan berdasarkan perkiraan tentang bagaimana saingan mereka akan merespon, tetapi tanpa mengakui hasil secara eksplisit ketergantungan antara mereka. Dalam hal ini, kuantitas produksi dari masing-masing perusahaan akan menjadi variabel strategis yang mereka tentukan. Model-model ini memberikan dasar untuk memahami dinamika kompetisi dalam oligopoli meskipun sederhana. Mereka membantu dalam memahami bagaimana keputusan produksi satu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan produksi perusahaan lainnya, meskipun tanpa adanya koordinasi formal. Pentingnya model Carnot dan Edgeworth terletak pada fungsinya sebagai landasan untuk pengembangan model-model yang lebih realistis dalam analisis oligopoli. Salah satu model yang lebih maju adalah Chamberlain. Model Chamberlain, yang juga menganalisis perilaku dalam oligopoli, mengambil langkah lebih jauh dengan mengasumsikan bahwa perusahaan dalam duopolis mengakui saling ketergantungan antara mereka. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dalam duopolis lebih menyadari dampak keputusan mereka terhadap reaksi saingan mereka. Konsekuensi dari asumsi Chamberlain adalah bahwa dalam keadaan tanpa kesepakatan atau kerjasama, perusahaan dalam duopolis akan cenderung menetapkan harga yang sama, menjual jumlah yang sama, memaksimumkan keuntungan bersama mereka. Hal ini mencerminkan tingkat kerjasama yang lebih besar antara perusahaan dalam oligopoli dibandingkan dengan model Carnot dan Edgeworth, di mana perusahaan-perusahaan bertindak lebih independen. Model kurva permintaan berlekuk merupakan pengembangan lebih lanjut ke arah model yang lebih realistis dalam menganalisis pasar oligopolistik. Dalam model ini, kurva permintaan mengalami lekukan atau king pada titik tertentu, menunjukkan kekekuatan harga yang lebih diamati dalam pasar oligopolistik. Model kurva permintaan berlekuk menjelaskan bagaimana perusahaan dalam pasar oligopoli menentukan output dan harga. Model ini menunjukkan bahwa perusahaan oligopoli memiliki kekuatan pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Ketika kurva permintaan berlekuk, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan oligopoli memiliki kekuatan pasar yang signifikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Hal ini karena dalam pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencapai keuntungan yang lebih tinggi karena mereka dapat menetapkan harga di atas biaya marginal dan menghasilkan kelebihan laba yang signifikan. Namun, keuntungan ini bisa berkurang akibat adanya reaksi atau balasan dari perusahaan lain dalam industri yang dapat mempengaruhi harga
dan jumlah yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan. Model Sweezy adalah model teori ekonomi yang dikembangkan oleh Paul Sweezy untuk menganalisis perilaku perusahaan dalam industri oligopolistik. Beberapa asumsi dasar dari model Sweezy termasuk tidak ada reaksi yang sama terhadap perubahan harga. Sweezy berasumsi bahwa jika sebuah perusahaan dalam industri oligopolistik menaikkan harga, perusahaan lain dalam industri tersebut tidak akan mengikuti kenaikan harga tersebut. Sebaliknya, mereka mungkin memilih untuk mempertahankan harga mereka pada tingkat yang sama atau bahkan menurunkannya. Akibatnya, perusahaan yang menaikkan harga dapat kehilangan sebagian besar konsumennya karena konsumen dapat beralih ke produk dari pesaing yang menawarkan harga yang lebih rendah. Tidak ada keuntungan dalam penurunan harga. Sebaliknya, dalam pasar oligopolistik dianggap tidak dapat menaikkan pangsa pasarnya melalui penurunan harga, karena pesaing dalam industri akan mengikuti penurunan harga tersebut. Dengan demikian, penurunan harga tidak memberikan keuntungan yang signifikan dalam memperluas pangsa pasar. Kuat bagi perusahaan dalam oligopoli adalah untuk tidak mengubah harga yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga dapat menyebabkan kehilangan konsumen, sementara penurunan harga tidak memberikan keuntungan dalam memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mempertahankan harga pada tingkat yang relatif stabil. Sebagai gantinya, perusahaan dalam oligopoli bersaing untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar melalui faktor-faktor non-harga seperti kualitas produk, desain produk, periklanan, dan pelayanan. Dengan fokus pada faktor-faktor ini, perusahaan dapat menciptakan diferensiasi produk yang dapat membuatnya lebih menarik bagi konsumen tanpa harus terlibat dalam perlombaan harga yang merugikan. Dengan asumsi-asumsi ini, model Sweezy memberikan wawasan tentang perilaku perusahaan dalam pasar oligopolistik dan menggambarkan dinamika perusahaan yang berbeda dari yang terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Kartel adalah sebuah organisasi resmi para produsen dalam sebuah industri yang bekerja sama untuk menentukan berbagai kebijakan bagi seluruh perusahaan dalam kartel tersebut. Tujuan utama dari kartel adalah meningkatkan keuntungan total kartel dengan mengontrol harga, produksi, distribusi, dan kebijakan lainnya. Di Amerika Serikat, bentuk organisasi kartel dilarang oleh undang-undang pemerintah, khususnya Undang-Undang Sherman Antitrust Act. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik bisnis yang dapat merugikan persaingan. Namun, di banyak negara lain, kartel dapat sah secara hukum dan diatur oleh aturan yang berbeda. Ada berbagai jenis kartel, termasuk yang ekstrem seperti kartel terpusat. Kartel terpusat adalah jenis kartel di mana seluruh keputusan untuk seluruh perusahaan anggota dibuat secara sentral oleh kartel tersebut. Dalam konteks ini, kartel terpusat mencapai bentuk kerjasama yang sempurna di antara perusahaan-perusahaan anggotanya. Hal ini mengarah pada cara penyelesaian monopoli di mana kartel memiliki kendali penuh atas pasar. Meskipun kartel terpusat mungkin efektif dalam meningkatkan keuntungan bagi anggotanya, mereka seringkali bertentangan dengan undang-undang anti-monopoli dan dapat memiliki dampak negatif pada persaingan dan konsumen. Implikasi hukum dan ekonomi dari kartel terpusat bisa sangat signifikan, dan seringkali pemerintah terlibat dalam menindak atau mengatur aktivitas mereka untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong persaingan yang sehat dalam pasar. Kartel berbagi pasar adalah jenis kartel di mana perusahaan-perusahaan anggota bermufakat tentang pangsa pasar yang dimiliki masing-masing. Dalam kartel ini, perusahaan mungkin sepakat untuk membagi wilayah geografis, segmen konsumen, atau produk tertentu di antara mereka. Tujuan utama kartel berbagi pasar adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan anggota. Kartel dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang akan terjadi di pasar persaingan. Harga yang lebih tinggi menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan anggota. Kartel dapat membantu menstabilkan pasar dan mengurangi persaingan. Sebagai gantinya, konsumen dirugikan karena harus membayar harga yang lebih tinggi. Kurangnya persaingan
dapat menghambat inovasi dan efisiensi. Dan yang paling penting, kartel seringkali ilegal di banyak negara. Kartel berbagi pasar, meskipun lebih bebas daripada kartel terpusat dalam hal pengaturan sentral dari keputusan, tetap melibatkan kerjasama di antara perusahaan anggota untuk membatasi persaingan dan mengontrol harga. Dalam kartel berbagi pasar, perusahaan anggota biasanya sepakat untuk membagi harga menjadi wilayah-wilayah tertentu atau untuk menetapkan batasan-batasan lain yang membatasi persaingan di antara mereka. Namun, meskipun kurangnya terpusat, kartel berbagi pasar juga dapat mengakibatkan cara penyelesaian monopoli dalam kondisi tertentu. Hal ini terjadi ketika perusahaan-perusahaan dalam kartel sepakat untuk mengontrol dan membagi pasar secara eksklusif di antara mereka, mengurangi kemungkinan munculnya pesaing baru, dan menghalangi akses konsumen ke pilihan yang lebih banyak. Implikasi hukum dan ekonomi dari kartel berbagi pasar mirip dengan kartel terpusat. Mereka seringkali melanggar undang-undang anti-monopoli dan dapat memiliki dampak negatif pada persaingan dan kesejahteraan konsumen. Oleh karena itu, kedua jenis kartel ini menjadi fokus penegakan hukum antitrust untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan pasar, memastikan persaingan yang sehat. Kepemimpinan harga adalah bentuk kerjasama tidak sempurna di mana perusahaan-perusahaan dalam industri oligopolistik secara diam-diam memutuskan untuk menetapkan harga yang sama dengan pemimpin harga untuk industri tersebut. Pemimpin harga dapat menjadi perusahaan dengan struktur biaya rendah atau perusahaan yang dominan atau terbesar dalam industri tersebut. Dalam hal ini, satu perusahaan sebagai pemimpin harga memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Perusahaan lain yaitu pengikut mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemimpin harga. Ada beberapa alasan mengapa satu perusahaan dapat menjadi pemimpin harga seperti ukuran perusahaan yang besar, biaya produksi yang rendah, merek yang kuat, dan keunggulan teknologi. Dengan demikian, pemimpin harga dapat menetapkan harga yang lebih tinggi, meningkatkan keuntungan, ataupun mengendalikan pasar. Namun, pengikut harga dapat kehilangan pangsa pasar dan mengurangi keuntungan yang mereka miliki. Peran pemimpin harga, terutama jika perusahaan tersebut memiliki dominasi dalam pasar, memengaruhi dinamika harga dan persaingan dalam industri. Pemimpin harga menetapkan harga untuk industri secara keseluruhan, dan perusahaan lain dalam industri biasanya mengikuti harga tersebut. Kemudian, perusahaan dominan tersebut memasuki pasar dengan harga yang sama. Alasan utama mengapa perusahaan dengan struktur biaya rendah sering menjadi pemimpin harga adalah karena mereka dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik bahkan dengan harga yang lebih rendah. Ini membuatnya sulit bagi perusahaan lain dalam industri untuk bersaing, terutama jika biaya produksi mereka lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dengan biaya rendah memiliki keunggulan kompetitif dalam menetapkan harga yang lebih rendah dan mempengaruhi harga industri secara keseluruhan. Implikasi dari kepemimpinan harga dapat sangat signifikan pada persaingan dan struktur pasar. Di satu sisi, kepemimpinan harga dapat menciptakan stabilitas harga dalam jangka waktu tertentu, karena harga ditetapkan oleh perusahaan dominan dan diikuti oleh yang lain. Namun, ada juga kekhawatiran dalam praktik anti persaingan jika terjadi kesepakatan tidak langsung antara perusahaan-perusahaan dalam industri untuk mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemimpin harga. Hal ini dapat menyebabkan konsumen kurang mendapat manfaat dari persaingan yang sehat dan dapat merugikan kesejahteraan konsumen secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, praktek kepemimpinan harga seringkali menjadi fokus dari pengawasan antitrust dan penegakan hukum untuk memastikan adanya persaingan yang adil dan menguntungkan bagi konsumen. Dalam jangka pendek, keadaan oligopoli dapat bervariasi. Perusahaan dalam oligopoli dapat memperoleh keuntungan, mencapai kondisi pulang pokok, atau mengalami kerugian, seperti halnya perusahaan dalam organisasi pasar lainnya. Keuntungan atau kerugian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk strategi harga, biaya produksi, dan permintaan pasar. Namun, dalam jangka panjang,
Peran skala operasi menjadi sangat penting dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan dalam industri oligopoli. Perusahaan akan meninggalkan industri jika mereka tidak dapat memperoleh keuntungan atau setidaknya mencapai kondisi pulang pokok dengan menggunakan skala operasi yang optimal. Dengan kata lain, perusahaan akan bertahan dalam industri hanya jika mereka dapat menghasilkan tingkat output jangka panjang yang dianggap optimal. Masuknya perusahaan baru juga menjadi faktor penting dalam jangka panjang. Jika perusahaan oligopolistik mengalami keuntungan dalam jangka panjang dan jalan masuk ke industri tidak tertutup atau dibatasi, perusahaan baru mungkin akan berusaha memasuki industri tersebut. Kehadiran perusahaan baru dapat mengganggu keseimbangan pasar dan mengurangi keuntungan perusahaan-perusahaan yang sudah ada dalam industri. Implikasi dari efisiensi jangka panjang dari oligopoli adalah bahwa kondisi pasar dapat berubah seiring waktu jika perusahaan-perusahaan baru masuk ke industri. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya karakteristik oligopoli dan pergeseran dalam struktur pasar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis jangka panjang untuk memahami dinamika pasar secara menyeluruh dan mengidentifikasi potensi perubahan dalam struktur industri.